Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aini Pratiwi dengan nomor NIM 1119025100033 dari kelas 4D jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan mata kuliah Statistika, dosen pengampu Dr. Ade Abdul Haq, SAG, SS, MHum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik menganalisis data statistik non-parametrik menggunakan metode chi-square atau chi-kuadrat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui pengunjung yang sering datang ke Museum Nasional dari kategori usia dan kategori jenis kelamin, dengan tujuan untuk perbandingan pengunjung yang sering datang ke Museum Nasional dan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan pengetahuan sejarah dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelum berlanjut lebih dalam lagi, di sini saya menjelaskan konsep dasar dari uji chi-square tersebut. Yang pertama, uji chi-square ini atau uji kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Yang kedua itu, jenis data yang digunakan dalam uji chi-square atau chi-kuadrat ini berbentuk data kategori atau data frekuensi. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus uji chi-square, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan ukuran kunjungan Museum Nasional berdasarkan golongan usianya. Data yang akan saya uji ini saya tuliskan atau saya buat di Excel seperti ini, di mana ada di sini jenis kelamin, yaitu data jenis kelamin ini termasuk data kategori, di mana sesuai dengan konsep dasar uji chi-square, yaitu data ini berbentuk kategori. Berarti data yang jenis kelamin ini termasuk data kategori. Di sini saya membuat kode untuk data kategori, yaitu laki-laki itu kodenya 1 dan perempuan itu kodenya 2. Selanjutnya di sebelahnya itu ada data usia, di mana data usia ini berarti termasuk ke dalam data frekuensi. Di sini saya membuatnya itu kodenya itu 1 untuk balita, 2 untuk anak-anak, 3 untuk remaja, 4 untuk dewasa, dan 5 untuk lansia. Langsung saja data-data yang sudah saya buat ini langsung kita ujikan aja di program SPSS ya. Setelah terbuka program SPSS tersebut, ini adalah tampilannya. Tampilan dari program SPSS tersebut. Lalu kemudian kita klik variable view. Di kolom nama kita tulis JK atau jenis kelamin, kita singkat aja jadi JK. Lalu di kolom label kita klik, kita tulis jenis kelamin. Lalu di kolom values kita klik, keluar tabel dialog seperti itu. Lalu di value kita tulis kode yang tadi sudah kita buat. Kode 1 untuk laki-laki. Lalu kita add. Kemudian kode yang kedua untuk perempuan. Kemudian kita add, lalu kita oke. Geser ke sebelahnya.
ke kolom measure kita ganti ke nominal. Lalu kita geser lagi, lanjut ke baris kedua, kita tulis usia. Lalu di kolom label, kita tulis usia juga. Lalu kita ke values, kita klik, muncul kotak dialog. Sama seperti tadi, kita masukkan kode-kode yang sudah kita buat, yaitu untuk kode yang pertama, yaitu balita. Kita add. Kemudian kode yang kedua itu untuk anak-anak. Lalu kita add. Yang ketiga itu untuk remaja. Lalu kita add. Yang kode keempat untuk dewasa. Kita add. Lalu yang terakhir kode yang kelima itu lansia. Lalu kita add. Kita klik OK. Lalu ke kolom measure lagi kita ganti nominal. Kita geser. Sudah, kita klik data view. Sudah ada nih tampilan di data view, yaitu kolom yang pertama itu ada jenis kelamin dan kolom yang kedua itu ada usia. Nah, setelah itu kita pindahkan data-data yang tadi sudah kita buat di Excel, dipindahkan ke program SPSS ini. Dengan nama lain yaitu kita menginput data penelitian yang sudah kita buat diinput ke program SPSS-nya. Caranya yang pertama, kita buka Excel yang tadi, lalu kita copy di bagian kodenya untuk jenis kelamin. Habis itu kita copy, lalu kita paste ke SPSS. Nah, kemudian untuk kolom usia sama kita copy lagi dari Excel. Lalu kita paste di SPSS-nya. Kemudian data-data ini kita analisis ya. Caranya kita klik analyze. Sudah, kemudian kita klik descriptive statistik. Lalu kita klik yang pilih cross tabs. Muncul kotak cross tabs. Nah, di kolom yang sebelah kanan yaitu pada tulisan row itu, kita pindahkan yang jenis kelamin ke kolom row yang di atas. Untuk yang usia, kita pindahkan ke columns. Seperti konsep dasar, kita akan menghubungkan antara baris dan kolom. Selanjutnya, kita pilih statistik. Kemudian kita centang ya. Di sini kan ada kolomnya banyak nih. Nah, kita centang itu yang chi-square, yang paling atas sebelah kiri. Kemudian kita pilih continue. Yang lainnya nggak usah dicentang ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah tadi proses penginputannya serta sudah dianalisis, muncullah tab baru itu untuk hasil atau output dari pengerjaan yang tadi kita input ya. Di sini ada 3 kolom,
Yang pertama itu case processing summary, yang kedua itu jenis kelamin tingkat pendidikan, contrabulation-nya. Nah, yang ketiga itu chi-square test-nya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dasar pengambilan keputusan dari chi-square tersebut. Yang pertama, jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,5, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom tersebut. Nah, sebaliknya, jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari ketiga kolom output dari SPSS yang tadi sudah kita input. Yang pertama itu ada kolom case processing summary. Nah, di kolom yang ini menjelaskan data yang kita input itu ada 33. Dan semuanya itu ke input ya, tidak ada yang missing. Jadi semua totalnya ada 33. Lanjut ke kolom yang kedua, yaitu jenis kelamin atau usia contrabulation-nya. Nah, yang artinya yaitu jenis kelamin laki-laki yang usianya itu balita, yaitu ada 4 orang. Yang usianya anak-anak ada 2 orang, yang usianya remaja ada 6 orang, usia dewasanya ada 3 orang, usia lansianya ada 4 orang, total 19. Kemudian yang perempuannya itu yang balita ada 2 orang, yang anak-anak ada 2 orang, remaja ada 3 orang, dewasa ada 5 orang, dan lansia ada 2 orang. Totalnya ada 14. Jadi kalau digabung secara keseluruhan yaitu totalnya 33. Nah, yang kolom yang ketiga ini adalah output chi-square-nya ya, untuk pengambilan keputusan yang akan kita buat. Dimana dari output ini, yaitu nilai persen chi-square-nya 713, atau nilai asimsiknya itu yaitu 0,713. Nah, pengambilan keputusannya serta kesimpulannya yaitu terbukti bahwa nilai asimsik sebesar 0,713 itu lebih besar dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan usia. Hal ini mengartikan kalau jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan usia yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.